Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap harus semangat belajar di rumah. Oke teman-teman, kali ini Bapak menggunakan baju apa yo? Ini hitam-hitam. Ya, ini bisa disebut baju pangsi. Ini biasa digunakan oleh orang Sunda atau orang Betawi di Jakarta. Dan beberapa sekolah juga sudah menggunakan baju ini. Biasanya disebut dengan Rabu Nyunda. Nah, ikat kepala yang Bapak pakai adalah apa ya namanya? Ada yang tahu? Namanya adalah totopong. Ini ikat kepala khas orang Sunda. Nah, berbicara tadi Bapak tentang pakaian ini dari Sunda, kira-kira kita mau bahas apa ya? Nah, bukan bahas IPA ya. Nah, Bapak akan bahas PKN, pembelajaran PKN, itu tentang keberagaman di Indonesia dalam aspek kerukunan dan persatuan di Indonesia. Mari kita saksikan selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, nih Bapak punya gambar nih teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada bapak-bapak ya, namanya Pak ya di sini. Ada Pak Udin, ada Pak siapa lagi di sini. Nah, menurut teman-teman di gambar ini, orang-orang ini, bapak-bapak ini, yang membedakannya apa saja ya? Coba perhatikan. Terlihat yang paling mencolok warna kulitnya ya. Ini ada bapak siapa ini yang warna kulitnya agak coklat. Lalu yang lainnya tidak terlalu coklat. Lalu apalagi nih? Bajunya lihat perhatikan. Nah, bajunya juga berbeda ya. Nah, terlihat dari gambar tadi, nah ternyata Indonesia adalah negara yang hebat teman-teman, yang luas dan beraneka ragam di dalamnya. Nah, terlihat dari gambar nih peta ya. Nah, di sini Indonesia itu geografisnya atau letak setiap daerahnya itu berbeda-beda, otomatis mempengaruhi orang di yang penghuni di Indonesia ini. Nah, di sini macam-macam perbedaannya itu keragamannya apa aja nih yang teman-teman tahu? Ya, suku bangsanya. Setiap pulau ini punya suku yang berbeda-beda. Ada suku Sunda, Jawa, Melayu, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nanti dibahas di IPS. Nah, di sini juga Indonesia ini eh, saking luasnya, ini penuh dengan keberagaman. Nah, keberagaman ini harus tetap harus bersatu, teman-teman. Nah, ingat kan semboyan Indonesia? Ada yang tahu? Ada di Garuda tuh di bawahnya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jadi walaupun kita berbeda, kita harus tetap bersatu, teman-teman. Nah, contohnya misalkan teman-teman nih punya teman. Nah, di kompleknya misalkan. Nah, di dalamnya itu banyak misalnya teman-teman ada yang punya teman orang Sunda, orang Batak, orang Jawa. Nah, teman-teman dalam berteman itu harus tetap bersatu. Jangan, aku nggak mau berteman sama dia karena dia orang Jawa, orang Batak. Nah, itu tidak seperti itu, teman-teman. Kita harus tetap bersatu. Nah, teman-teman, kalau kita tadi supaya bersatu, supaya rukun, harus bagaimana nih, teman-teman? Nah, misal teman-teman ini harus pertama adalah toleransi. Nah, teman-teman harus toleransi terhadap teman-teman terhadap perbedaan di Indonesia ini, teman-teman. Lalu yang kedua adalah kita harus menghargai dan menghormati. Ya, misalkan menghormati dalam apa aja nih Pak? Misal ada adat istiadat di suatu tempat di Indonesia yang menurut kita agak kok gitu ya aneh. Nah, teman-teman tidak boleh berkata-kata yang tidak sopan terhadap budaya itu. Kita harus menghormati, itu kan budaya mereka gitu. Lalu tidak meledek, tidak menghina apalagi ya. Nah, teman-teman tidak boleh meledek teman-teman. Aku nggak mau temenan sama dia, dia mah maaf misalkan orang ini, orang dari sini, orang dari Jawa, orang dari mana itu tidak boleh. Teman-teman harus tetap bersama. Karena kita sejatinya adalah manusia yang sama, cuma oleh Allah anugerahkan teman-teman lahir di suku ini, misalkan dari suku Jawa dan lain sebagainya. Lalu yang ini nih yang penting tidak boleh sombong, tidak boleh terlalu bangga terhadap budaya yang teman-teman miliki. Misalkan, wah aku orang Sunda, aku lebih hebat loh dari ini. Nah itu tidak boleh. Teman-teman harus semua suku, semua bangsa, suku bangsa di Indonesia ini punya ciri khas masing-masing. Kita harus tetap menghargai satu sama lain. Nah teman-teman, sikap-sikapnya tadi sudah ya, teman-teman harus seperti apa dalam memahami
keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kegiatannya nih harus apa saja nih supaya kita tuh menghargai perbedaan. Nah, kita harus tetap kerjasama teman-teman sama orang yang berbeda dengan kita, tidak memandang apapun itu ya. Lalu kita ikut misalkan kegiatan-kegiatan yang bersama, misalkan kayak kerja bakti, kayak apalagi nih kalau mengerjakan belajar bersama itu termasuk mempererat kebersamaan kita gitu, mempererat kerukunan dan persatuan di Indonesia itu dalam hal yang kecil teman-teman. Nah, inti dari pertemuan kali ini tentang keberagaman dalam aspek kerukunan dan persatuan, teman-teman harus sadari, teman-teman harus bangga juga kita tinggal di Indonesia mempunyai keragaman yang luar biasa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita harus menjaganya teman-teman agar agar tetap lestari dan tidak hilang. Misalkan ada suatu bahasa di Indonesia nih yang hilang karena nggak ada yang mau mempelajarinya. Makanya kan di sekolah kita belajar bahasa Sunda ya kan. Kita melestarikan bahasa Sunda ini agar tidak punah. Karena ini termasuk keragaman di Indonesia. Dan kita harus tetap rukun. Ingat kuncinya rukun dan bersatu, tidak membedakan apapun itu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Teman-teman, nanti akan ada pertemuan kedua tentang materi keragaman. Kita akan fokus ke kerjasamanya bagaimana. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari Pak Agil. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.